Kadang aku bingung bre sama jalan pikirannya si Acer. Kemarin abis bikin laptop produktivitas yang tampangnya gaming banget. Tapi di sisi lain mereka juga bikin laptop beneran gaming yang tampangnya ini cool begini. Cool banget gitu ya. Ini adalah Acer Nitro Lite 16 yang berarti versi light dari abangnya yaitu Acer Nitro V16. Kira-kira bagian apa yang disunat dari abangnya tadi? Dan apakah harganya dapat sunatan yang menarik? Let's go kita bahas. Tapi sebelum itu subscribe dulu kali ya biar kita cepet-cepet 400 subbreaker. Maksudnya 400.000 subbreaker. 2000 lagi nih. Sunatan pertama yang langsung terlihat tentu dari segi desain. Jujur aja aku seneng sama opsi warna putih ini ya. Jarang banget kan laptop gaming warna putih begini. Tapi yang bikin aku kecewa, dikala abangnya si Nitro V16 dikasih desain bokong yang seksi buat percolokan dan 4 jalur exhaust, malah di Nitro Lite 16 ini balik ke desain Nitro V16 lawas yang nggak ada percolokan di sisi belakang. Dan cuma ada 1 jalur exhaust bre. Agak kecewa sih bre, tapi overall desain Nitro Lite 16 ini yang varian putih ini berhasil kasih kesan cool, dingin gitu ya. Apalagi kalau kita buka laptopnya, aksen biru di tombol WASD bikin tambah dingin auranya pak. BTW layout keyboard di sini full size lengkap dengan numpad ya sesuai dengan ukurannya 16 inci. Tapi entah kenapa heritage of power button lagi-lagi terlupakan dari Nitro series ini. Buat backlightnya di sini nyalanya warna putih aja biar senada sama body laptopnya. Soal touchpad areanya tuh nggak begitu luas pak dengan typical surface yang nggak begitu licin. Tapi buat apa ya? Bahas touchpad di sebuah laptop gaming. Ya ujung-ujungnya kan kalian bakal pakai mouse gaming buat main game. Sunatan kedua mungkin soal percolokannya, tapi sebenarnya nggak disunat juga sih bre. Soalnya di Nitro V16 jumlah percolokannya juga sama kok. Ada port HDMI, port LAN, port audio, sama 3 buah port USB yang salah satunya adalah port Thunderbolt 4 Type-C. Jadi apanya yang disunat bang? Jadi adapter di Nitro Lite ini udah pakai interface Type-C, sedangkan di Nitro V16 kan masih konvensional model bulat. Kita kan tahu sendiri ya kalau laptop gaming adalah sahabat adapter. Jadi bisa dibilang nggak akan ada port Type-C nganggur di sini. Alias cuma punya 2 port USB Type A yang bakal nganggur di sini. Solusinya ya kalian harus beli USB hub lagi sih. Pindah ke sisi layarnya, sedikit spoiler bre, di poin ini bukanlah sebuah sunatan ya, malah sebuah upgrade dari abangnya. Lihat dulu bezelnya yang udah makin tipis, terutama bezel yang bagian bawah sini nih bre. Spek layarnya sendiri bukan kaleng-kaleng bre. Pakai panel IPS ukuran 16 inci dengan resolusi Full HD Plus 1920x1200p dan punya refresh rate yang cukup tinggi up to 180 Hz. Nah, kan ini lebih tinggi dari abangnya yang masih 165 Hz. Dan buat kualitas panelnya gimana nih bang? Lagi-lagi ini sebuah upgrade bre. Coverage gamutnya sama-sama perfect di 100% sRGB. Angka minimum brightness-nya emang nggak terlalu redup ya, tapi maksimumnya udah lebih terang dari Nitro V16. 450-an nits berbanding 350-an nits. Terus buat data rasio kontras udah sesuai standar panel IPS, dan terakhir buat data akurasi warnanya udah sangat akurat di bawah 1 delta E. Jadi bisa disimpulkan bre, layar Nitro Lite 16 ini versatile alias serba bisa. Dipakai gaming siap 180 Hz bos. Dipakai produktivitas udah super akurat. Gimana? Udah mulai pusing nggak? Walaupun ada nama Lite di Nitro Lite 16, tapi ternyata tetap punya nilai plus dibandingkan abangnya nih. Dan nilai plus lain tentu aja soal dimensi dan juga bobotnya nih bre. Wajar lah ya kalau Nitro Lite 16 ini lebih tipis dan lebih ringan dibanding abangnya yaitu Nitro V16. Kalau nggak salah bobot abangnya tuh tembus 2,5 kg. Sedangkan bobot Nitro Lite 16 ini masih di bawah 2 kg dengan ketebalan di 23 mm. Soal baterai juga jadi nilai plus di sini. Walau sama-sama berkapasitas 57 Wh, tapi berdasarkan pengujian kita, baterai life di Nitro Lite 16 ini hampir tembus 6 jam. Yang berarti ini hampir 2 kali lipat lebih irit dibandingkan Nitro V16 yang cuma dapat baterai life di 3 jam lebih dikit. Kalau chargernya emang sedikit lebih lambat bre, karena di Nitro V16 pakai adapter konvensional 135 watt, sedangkan di Nitro Lite 16 ini cuma pakai adapter Type-C 100 watt. Nilai plusnya belum berakhir nih. Soalnya webcam di sini lebih superior dibandingkan Nitro V16 yang webcamnya cuma mentok di 720p. Di sini udah bisa ngerekam up to 80p 30 fps. Dan berikut untuk sampel webcamnya. Dan ini dia bre, untuk kualitas perekaman menggunakan webcam dari Acer Nitro Lite 16 yang punya resolusi di 1080p 30 fps. Jarang banget pak ada laptop gaming yang punya resolusi webcam di 1080p 30 fps. Biasanya itu cuma di 720p doang. Dan punya dual mikrofon stereo, jadi untuk kualitas mikrofonnya seperti ini. Untuk urusan privacy ada cover lens di sini, dan juga
Sayangnya dia tidak ada fitur Windows Studio Effect kayak misalkan background blur ataupun auto framing. Kalau misalkan kalian perlu, yaitu sayang banget tidak ada di sini. Tapi menurutku untuk kualitas webcamnya ini udah lebih dari cukup pak ya, udah bagus karena biasanya laptop gaming tuh cuma punya webcam 720p tapi di sini udah 1080p. Detailnya jernih ya kan, terus minim noise juga ini di kondisi indoor, cahayanya cukup dan punya mikrofon yang detail minim noise juga. Tapi gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Nah sekarang kita mulai masuk ya untuk pembahasan spesifikasi, ini lebih teknis lah. Tapi sebelum itu aku mau mention satu hal yang cukup disayangkan. Di sini tidak ada aplikasi NitroSense, sebuah aplikasi utilitas yang kurasa sangat penting buat sebuah laptop gaming bre. Karena biasanya kita dikasih kontrol mode performance dan kontrol fan profile. Jadi selama pengujian laptop ini kita cuma ngandelin preset mode baterai performance bawaan Windows aja bre. Oke, balik lagi ngebahas spesifikasinya mulai dari prosesor. Acer Nitro Lite 16 ini pakai Intel Core i5 prosesor 13420H. Sebuah prosesor H-series yang emang cocok banget buat jadi dapur pacu laptop gaming bre. Prosesor ini tuh punya 8 core 8 thread yang udah hybrid arsitektur dengan 4 performance core dan sisanya adalah 4 efisiensi core. BTW bre, ini prosesor yang dipakai itu sama seperti di unit Nitro V15, tapi ternyata kalau dari segi angka sintetis di sini Cinebench R23, Core i5 13420H di sini tertinggal sekitar 18% bre. Sedangkan buat discrete GPU-nya di Nitro Lite 16 sebenarnya ada dua opsi discrete GPU ya. Ada yang pakai RTX 2050 4GB dan RTX 4050 6GB. Nah, di sini di video ini kita lagi tes yang varian RTX 4050 6GB. Dan seperti yang kita duga, RTX 4050 di sini dapat sunatan di bagian TGP-nya. Berdasarkan Nvidia Control Panel, MGP-nya cuma 55 watt. Kalau berdasarkan dari angka sintetis 3D Mark Fast Track Ultra, RTX 4050 55 watt di sini tertinggal sekitar 22% dari RTX 4050 100 watt yang ada di unit Nitro V16 bre. Tapi soal memori dan storage-nya gimana nih? Tidak ada sunatan sebenarnya. RAM-nya udah pakai DDR5 16GB dual channel. Tapi anehnya, form factor memorinya di sini tuh hybrid ya. 8GB-nya onboard dan 8GB sisanya berupa SODIMM. Jadi secara teknis cuma bisa di-upgrade satu keping RAM aja. Sedangkan untuk storage-nya dikasih 512GB dengan transfer speed setara SSD generasi keempat mid-range bre. Yang mengejutkan di sini storage-nya non-upgradable. Soalnya slot M.2 NVMe SSD-nya cuma ada satu. Ini aneh banget sih ya. Padahal kalau lihat boardnya secara detail ternyata ada loh space buat SSD keduanya. Bahkan mountingnya buat bautnya udah disediakan juga. Tapi tidak ada slotnya ini. Bagaimana Bapak Acer nih? Cooling sistemnya sendiri gimana nih bang? Apakah disunat juga? Soalnya kan bobot laptop ini setengah kilo lebih enteng ya dari Nitro V16. Kalau lihat sekilas ya, desain cooling sistemnya mirip sama Nitro V15. Tapi di laptop ini jumlah heat pipe-nya cuma ada 2 dan exhaust-nya cuma ada satu jalur aja. Mungkin hal ini juga yang jadi faktor kenapa performa Intel Core i5 prosesor 13420H lebih kencang di Nitro V15 bre. Kelihatan juga ya di data temperatur dan power berikut. Di laptop ini kayaknya kena limit gitu bre. Suhunya mentok di 70 derajat Celcius dan TDP-nya nggak sampai 30 watt. Padahal nih ya, kalau di unit Nitro V15 TDP-nya hampir tembus 50 watt bre. Angka suhu VGA-nya juga aman banget nih. Di Furmark cuma mentok 72 derajat Celcius dengan TGP yang hanya di 55 watt di bre. Sedangkan buat gambaran suhu permukaannya, ini kita rekam pas lagi tes game Monster Hunter. Area palm rest, touchpad, dan juga sisi kanan keyboard terlihat sangat adem ayem. Tapi buat area tengah keyboard ini malah jadi titik hotspotnya dengan suhu tertinggi tembus 49 derajat Celcius. Agak aneh sih ya, biasanya hotspot ada di area sekitar exhaust, tapi di sini malah di tengah keyboard bre. Di area sekitar tombol WASD juga udah mulai anget di angka 45 derajat Celcius. Jadi menurutku kalau mau dipakai gaming mending pakai keyboard eksternal aja. Tapi kalau jari-jari kalian bisa toleransi suhu 45 derajat, gas aja sih bre. Atau pakai cooling juga bisa. Oke lah, langsung aja kita ke pembahasan performa buat kebutuhan sehari-hari. Mulai dari performa AI-nya dulu nih. Buat generate text, kita tes di LM Studio pakai model DeepSeek lama yang 8 billion. Hasilnya laptop ini bisa dapat hampir 17 token per detik. Apakah angka segini udah cukup kencang? Sayangnya kita belum ada data pembandingnya bre. Maafin ya. Tadi itu buat generate text. Sekarang buat generate image nih. Kita tesnya di Procyon pakai Stable Diffusion 1.5 yang FP16. Hasilnya laptop ini butuh 8 detik buat generate satu image bre. Tes selanjutnya kita pakai buat rendering 3D. Seperti biasa kita tes render image scene BMW. Hasilnya berkat fitur optic render yang ada di GPU RTX 40 series, render time-nya jadi 2 kali lebih kenceng kalau dibandingkan render pakai CUDA Core bre. Dan kalau editing video tentu lancar jaya. Mau itu ngedit konten 4K ataupun konten Full HD tidak ada kendala berarti bre. Palingan kalau buat preview konten 4K agak sedikit delay, tapi nggak begitu ganggu kok. Kalau mau lebih lancar lagi, set setengah aja. Kalau buat render time-nya, video 4K 1 menit itu butuh waktu 38 detik.
oke lah. Dan video 1080p 1 menit butuh waktu 13 detik render aja, bre. Ini agak lambat kalau dibandingkan sama laptop dengan RTX 4050 dengan TDP yang 100 watt. Tapi ini masih lebih kenceng daripada laptop dengan RTX 4050 yang TDP-nya cuma 45 watt. Ini kan 55 watt ya. Dan sampailah kita ke pembahasan inti dari sebuah review laptop gaming, apalagi kalau bukan gaming test. Total ada 12 game yang kita tes, dan tentu aja kita tesnya di resolusi 1080p sesuai rekomendasi settingan gamenya. Pertama ada game Monster Hunter Wilds, kita tes di preset high. Performa native laptop ini terlihat kewalahan, bre. Cuma dapat rata-rata di 35 fps, sedangkan setelah kita aktifkan DLSS quality dan frame generation, FPS-nya naik hampir 2 kali lipat jadi 65 fps. Game kedua ada game Black Myth Wukong, kita tesnya di preset high. Kalau pakai DLSS 68 plus frame generation aktif plus tanpa ray tracing, FPS yang didapat masih sangat enjoy di atas 70-an fps rata-ratanya. Tapi kalau performa native-nya cuma dapat di 40-an fps nih. Game ketiga ada Cyberpunk 2077, kita tesnya di preset medium aja dan udah pakai DLSS quality, frame generation on dan ray tracing-nya off, ternyata cuma dapat 70-an fps. Sedangkan di performa native-nya masih di bawah 60-an fps, bre. Next ada game Cut Over yang kita mainkan di preset high. Performanya kalau dibantu DLSS quality dapat 10 fps ekstra dari performa native-nya. Bikin gameplaynya lebih playable karena udah tembus 60 fps rata-ratanya. Selanjutnya kita tes Assassin's Creed Mirage di preset high, lagi-lagi dapat 10 fps ekstra kalau kita pakai DLSS quality. Dari yang tadinya rata-rata 70 fps naik jadi 80 fps, bre. Di Far Cry 6 kita juga tes di preset high, cuma boostingan fps-nya kalau pakai FSR quality lebih gede di sini, bre. Performa native dapat 71 fps, sedangkan pas aktifin FSR quality dapat sekitar 85 fps rata-ratanya. Lanjut ke game Horizon Zero Dawn, tes di preset ultra, ternyata masih sangat enjoy. Performa native-nya tuh masih dapat di 70-an fps, bre. Tapi kalau pakai DLSS quality dapat 10 fps ekstra jadi 80 fps rata-ratanya. Kalau buat main game racing kita udah tes Forza Horizon 5, main di preset high tanpa DLSS ternyata masih tembus 100-an fps. Sedangkan kalau frame generasinya aktif bisa dapat 20 fps ekstra dari performa native-nya tadi. Kalau mau main game GTA 5 gimana emang? Settingan rata kanan masih dapat 150 fps lebih, bre, rata-ratanya. Uninstall aja nggak sih nunggu GTA 6 gitu. Kita lanjut ke game-game kompetitif. Mulai dari game Dota 2 kita tes pakai settingan rata kanan dengan 100% screen render, ternyata belum tembus 100-an fps nih, bre, rata-ratanya. Di sini cuma dapat rata-rata di 84 fps. Dan kalau di game CS2 kita tes di 2 preset, kalau main di preset high rata-ratanya masih tembus 100-an fps. Tapi emang drop fps-nya dalam banget, bisa sampai 30-an fps, bre. Sedangkan di preset low plus FSR balance dapat rata-rata di 130 fps. Dan terakhir kita tes buat main game Valorant di preset rata kiri, hasilnya tentu masih tembus 230 fps nih, bre. Ini cocok banget dimainin di layar 180 Hz-nya ini. Dan terakhir kita mau mention hal-hal yang mungkin kelewat di laptop ini ya. Mulai dari utilitasnya, NitroSense tidak ada di sini, jadi tidak bisa kontrol pakai mode performa ataupun fan profile dan lain sebagainya. Jadi fan speednya jalan auto, dan kalau lagi full load kayaknya bisa jalan up to 5000-an RPM lebih yang bikin noise-nya kayak suara mesin jet. Kalau buat operating systemnya tentu udah include Windows 11 Home teraktivasi dan Office Home Student original. Dan soal konektivitasnya, selain pakai port LAN, di laptop ini udah include Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth versi 5.2. Last buat speakernya, kalian bisa dengerin langsung sampel speaker di laptop ini, bre. Dan kira-kira itu dia ulasan atau review lengkap dari kami mengenai Acer Nitro Lite 16. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan. Pertama buat harganya, harga buat yang SKU RTX 2050 mulai dari 12 jutaan aja, bre. Sedangkan buat yang SKU RTX 4050 ini mulai dari 14,5 juta. Soal after sales-nya, dapat masa garansi selama 3 tahun. Terus Acer juga jadi pelopor garansi ADP di pasar Indo. Bikin brand lain ikut-ikutan juga nih. Bagus ya? Jadi nggak perlu diragukan lagi lah ya untuk after sales-nya Acer. Palingan kalau mau objektif, limitasinya itu loh, Core i5 13420 hanya nggak sampai 30 watt. RTX 4050-nya cuma 55 watt. Efeknya berasa banget di pengujian performa yang udah kita jabarkan tadi. Tapi menurutku nggak apa-apa juga ya, karena memang laptopnya itu jadi ringan bobotnya dan lebih tipis ya. Jadi memang ini lebih ringan dari laptop gaming konvensional pada umumnya. Dan kalau kalian emang pengen cari laptop gaming dengan desain yang estetik beda dari yang lainnya, baterainya irit, layarnya yang akurat dan high refresh rate, dan punya webcam beresolusi tinggi, mungkin Acer Nitro Lite 16 ini bisa jadi jawabannya. Jadi gimana kira-kira menurut kalian? Coba kita diskusi di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah karena bukan warna putih lagi. Kembali, Salve fans, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.